GGP Eklesia Kristi, selamat datang kembali di ibadah online. Dan biarlah hari ini, minggu ini, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kalau kami dapat berkumpul. Kami dapat memuji, kami dapat menyembah Engkau Bapa. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami. Untuk kami dapat memuji, kami dapat menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami. Di dalam memuji, menyembah Engkau Bapa. Kami sungguh percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami sungguh percaya kuasa-Mu hadir dalam ibadah ini. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dan
Dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita patut bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan. Dan Dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Yesus hidup dan Yesus bangkit. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Puji Tuhan.
Yesus yang mengangkat kita. Tidak ada satupun yang akan menjatuhkan kita. Jika Dia yang membela kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Berharaplah terus pada Tuhan, bersandarlah terus pada Dia. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti bisa, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Sebab Yesus yang memberi kita kekuatan. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kita mau katakan dengan iman, Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Sebab Yesus yang memberi kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Katakan ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Sebab Yesus yang memberikan kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat darah-Mu yang Kau curahkan untuk setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, sembahkan ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari setelah kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, pimpinan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Engkau sudah berikan kepada kami itu adalah yang terbaik bagi kami. Dan kami percaya Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau saat ini Tuhan, untuk kami kembali lagi datang kepada Tuhan. Untuk kami dapat bersama-sama membuka akan Alkitab ini, membacanya, merenungkannya, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang sampai dalam hati, lubuk hati kami, sehingga kami dapat memperoleh akan kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kami. Kebenaran itulah yang akan menuntun langkah akan hidup kami. Sehingga langkah hidup kami menjadi murid-murid Tuhan yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan keberadaan kami semua. Dan khususnya untuk hamba, berkati Tuhan, pimpin, ampuni segala kesalahan dan dosa hamba. Biarlah apa yang hamba ucapkan, Engkau titipkan kata-kata yang sederhana. Sehingga hamba yang berbicara dan jemaat-Mu yang mendengar mendapatkan berkat yang sama. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Ya, sungguh sukacita. Bagaimana kita sudah mengadakan rangkaian-rangkaian akan ibadah yang saya yakin dan percaya kita sudah bersama-sama menikmatinya bersama dengan Tuhan. Ya, sebab rangkaian-rangkaian inilah daripada ketika Natal Tuhan Yesus lahir, dan setelah itu bagaimana Tuhan Yesus berkorban bagi kita, disalibkan, mati, ya, dan dikuburkan di dalam Jumat Agung. Dan setelah itu hari Paskah, ketika Tuhan Yesus bangkit daripada orang mati, ya, dan Dia menampakkan akan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan lebih lagi sekarang kita merayakan yang dimananya Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Dan setelah itu kita juga merayakan bagaimana Roh Tuhan turun di dalam hari Pentakosta. Kita adalah gereja Gerakan Pentakosta. Kita tidak boleh melupakan akan rangkaian-rangkaian ini. Dan inilah ya yang saya mau bagikan pada waktu pagi hari ini. Ya, judul daripada khotbah saya adalah pentingnya kenaikan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya merenungkan ketika Pak Gembala memberikan tema kepada saya, ya, bahwa tentang kenaikan Tuhan dan juga Roh Kudus. Langsung dalam hati ini, dalam pikiran ini, saya berpikir dan saya berbicara sama Tuhan. Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada jemaat? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata ketika saya coba membaca-baca, saya coba mencari-cari bahan, saya coba untuk merenungkan kembali apa yang harus saya ucapkan atau saya singkapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata Tuhan menggerakkan kepada saya di dalam sense atau satu perasaan yang dimana saya disadarkan bahwa sebagai orang Kristen, saya juga ternyata seringkali jatuh di dalam akan bagaimana saya tidak sadar pentingnya pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Saya mungkin ketika saya mengkhotbahkan begitu banyak khotbah-khotbah, mungkin saya jarang sekali mengkhotbahkan akan bagian ini. Ya, ketika saya sadar itu, saya coba menggali lebih dalam lagi. Ya, mengapa saya harus atau kita semua harus tahu bagaimana pentingnya kenaikan Tuhan di surga, ke surga.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, begitu banyak orang Kristen hanya mementingkan mungkin kelahiran Tuhan, kematian Kristus. Tapi memang itu sebagai salah satu di dalam hal yang penting. Tetapi jangan lupa, ya, ternyata rangkaian itu tidak akan lengkap jikalau kita tidak mendalami yang namanya kenaikan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kenaikan Kristus ini harus menjadikan momentum dalam hidup kita. Sebab apa? Ternyata ini juga menjadi satu esensi di mana kita tahu bagaimana perbedaan kita menjadi orang-orang Kristen dengan agama-agama lain. Ya, agama-agama lain mungkin ya mereka mengajarkan hal yang sama, yaitu apa? Kebaikan, kebajikan, kearifan, bagaimana menjadi seorang yang baik, ya. Tetapi apa bedanya kita, orang-orang Kristen, kita yang percaya kepada Tuhan, di dalam rangkaian akan ya hal-hal di mana Tuhan sudah melengkapi di dalam hidup ini, di dalam bumi ini, untuk kita tahu bahwa kita berbeda dengan dunia. Berbeda dengan kepercayaan lain, berbeda dengan agama-agama lain. Salah satunya adalah bagaimana kita merenungkan pentingnya bahwa kenaikan Kristus itu untuk saya. Kenaikan Kristus itu untuk saudara. Kenaikan Kristus itu kepada dunia. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, kenaikan Kristus merupakan satu momentum pemisah antara apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, diajarkan secara langsung, dan apa yang selanjutnya dilakukan atau diajarkan Yesus melalui Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah pemisah. Ya, momentum yang memisahkan antara pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, walaupun dia sudah mati, tapi dia bangkit ya hari yang ketiga. Dan pada waktu itu 3000 tahun yang lalu Tuhan Yesus masih menampakkan ke beberapa akan muridnya. Semua muridnya pada waktu itu. Ya, kepada Thomas, ya, kepada perjalanan itu, dan murid-muridnya. Dan berbagai orang yang dia ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bukan saat itu saja, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saya melihat bagaimana ini adalah sesuatu momentum. Bagaimana Tuhan yang ada di muka bumi, dia kembali ke atas surga itu. Saudara-saudara, mari kita renungkan. Ya, di sini ada 5 bagian yang saya catat, yang saya coba belajar, saya coba mau untuk membagikan kepada saudara-saudara dan kita semua. Apa ini pentingnya kenaikan Kristus bagi kita? Yang pertama, ya, pentingnya bahwa kenaikan Kristus kembali ke surga, yaitu yang pertama adalah Yesus kembali kepada Bapa. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-28. Ini malam sebelum dia disalibkan, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Ya, Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-28. Berbunyi demikian. Ya, Yohanes 16 ayatnya yang ke-28. Aku, Yesus berbicara di sini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Ya, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya, ini merupakan satu ayat di mana meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak lagi di dunia. Karena dia bilang dia akan meninggalkan akan dunia ini untuk apa? Untuk kembali kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini penting sekali. Tidak ada satupun akan menganut atau pengajar-pengajar di agama lain yang bisa mengajarkan akan pemimpin daripada agama
seperti Kristus Yesus yang menyatakan, aku datang dari Bapa ini, diutus dari surga ini. Ya, dan di sanalah dia turun ke dalam dunia. Dan dia tidak menetap di dunia, tetapi dia kembali kepada Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apakah kita bisa melihat apa yang dia lakukan di sana? Yesus menyimpulkan seluruh akan pelayanannya di bumi hanya dengan 2 kalimat ini. Ya, aku datang ya dari dan masuk ke dunia ini, dan sekarang dia meninggalkan dunia dan kembali kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini penting sekali saudara-saudara. Karena apa? Ini merupakan iman kepercayaan kita. Merupakan akan iman kepercayaan saudara dan saya kepada Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita meninggalkan dunia ini, dia kembali kepada Bapa. Ya, dan saudara-saudara, jelas kita tahu saat ini salib itu kosong. Sebab memberitahu kepada kita bahwa Yesus sudah mati. Kubur pun kosong, memberitahukan kita bahwa dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan bumi yang kosong memberitahu kita bahwa dia telah naik ke surga. Alasan yang pertama ini, ya kenapa begitu pentingnya akan kenaikan Kristus di surga? Bahwa Kristus tidak gentayangan di muka bumi ini. Tuhan kita tidak bergentayangan atau tetap dalam dunia ini. Tidak. Dia kembali kepada Bapa. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, iman kepercayaan kita kepada Kristus Yesus, jelas dia menjelaskan secara tegas bahwa Tuhan kita, Allah kita, Kristus Yesus yang kita percaya, ya dia sekarang sudah kembali di atas surga, bertemu dengan Bapa di surga. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, ya, mengapa pentingnya akan kenaikan Kristus di surga? Ya, yang kedua adalah Yesus mengambil tempat di atas tahta. Wah, saudara-saudaraku yang di dalam kasih Tuhan, saya membeberkan 5 bagian ini. Yang pertama itu tadi ya Tuhan Yesus kembali kepada Bapa. Ya, yang kedua ternyata Tuhan Yesus mengambil tempat di atas tahta. Ya, memerintah, ya, memimpin, menjadi raja. Ya, saudara-saudaraku, dia tidak menjadi raja di bumi ini seperti yang dibayangkan pada waktu dulu murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Ya, murid-muridnya menyatakan kepada Kristus, Tuhan, kapan engkau mendirikan kerajaanmu? Ya, dan Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, kerajaanku bukan di dunia ini. Kerajaanku, tahtaku adalah di dalam kekekalan ini. Bahwa dia akan memerintah. Ketika dia kembali ke atas, naik ke atas surga, dia duduk di atas tahta yang sudah disiapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita dapat ini? Mari kita sama-sama buka. Nabi Daniel mendapat penglihatan tentang peristiwa luar biasa ini ratusan tahun sebelum itu terjadi. Kita bisa baca di dalam Daniel, ya, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia membawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan
dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Wah, luar biasa ya. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ya, ketika saat itu luar biasa sekali. Nabi Daniel bisa melihat akan bagian ini, bahwa Tuhan Yesus ada di surga. Dia berdiri, dia duduk di atas tahta, memerintah di dalam kekuasaan yang kekal. Dan semua bangsa, seluruh bahasa, bangsa di muka bumi ini akan menyembah kepada dia. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, ini lagi, sekali lagi. Bagaimana pentingnya kita memperingati atau pentingnya kita memahami, mendalami bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya di sini penglihatan Daniel meneropong peristiwa akan kenaikan dan kedatangan kembali Kristus ketika semua orang akan membungkuk di hadapan surga. Ya, tetapi apa yang terjadi pada kenaikan Yesus adalah dia mengambil tempatnya di tahta. Dan yang lebih menakjubkan adalah bahwa Yesus ingin berbakti tahta dengan saudara dan saya. Dalam penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan kepada gerejanya di Laodikia. Saudara-saudara, saya mendapatkan catatan ini dan mengaitkannya, saya sukacita sekali. Sebab apa saudara-saudara, kita tahu begitu pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga. Karena apa? Karena dia akan membagi tatanya itu bersama dengan saya dan saudara. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan ini, saya merindukan akan hal ini. Saya merindukan akan waktu-waktu itu ketika saya bersama dengan Kristus di atas tahta. Pak Pendeta, kenapa kita bisa memikirkan demikian? Mari kita lihat. Di dalam Wahyu 3 ayat 21. Saya akan membagi sukacita ini bersama dengan saudara. Saudara, mari kita teguh. Mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita tetap berserah dan mata kita menuju kepada bukan hanya dalam dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa Kristus yang naik ke surga. Dia yang sudah duduk di atas tahta. Dia mau untuk membawa kita, menjemput kita, untuk membagi akan tahta bersama-sama dengan kita. Untuk kita memerintah di atas surga. Luar biasa saudara-saudara. Ya, saya merindukan akan hal itu terjadi dalam hidup saya. Ya, mari kita lihat Wahyu 3 ayat yang ke-21. Ya, yuk kita baca Wahyu pasal 3 ayat 21 berbunyi demikian. Coba perhatikan baik-baik. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atasnya. Oh haleluya, puji Tuhan. Ya sekali lagi ya. Ya ini coba dengan ingatan dan kita benar-benar merenungkan dan kita bersama-sama bersuka cita bahwa kita mendapatkan bagian daripada tahta ini. Barang siapa menang, ya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oh luar biasa saudara-saudara. Saya sukacita sekali ketika saya bisa mengabarkan akan bagian ini. Saya bisa membaca ini dan saya ambil dan saya ingat setiap saat saya ingat. Tuhan terima kasih. Engkau sudah naik ke surga. Engkau sudah duduk di atas tahta.
Sekarang bagian saya Tuhan, saya harus menang. Saya harus menang karena Engkau terlebih dahulu menang. Menang dalam hal apa saudara-saudara? Menang dalam arti di dalam kita hidup dalam dunia ini. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa. Dia tidak ada satu pun dia jatuh ke dalam dosa. Pak Pendeta, kalau Tuhan menang, bagaimana kita? Saudara-saudara, inilah bagian daripada respon keselamatan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Yaitu apa? Kita harus menang. Menang di dalam hati ini. Menang di dalam pikiran ini. Menang di dalam tangan ini. Menang di dalam kaki ini, badan ini, semuanya mata, pikiran, hati kita. Mari kita persembahkan dengan kemenangan itu. Menang atas dosa, menang atas penderitaan, menang atas yang menjajah dalam hidup kita. Menang atas godaan-godaan iblis di dalam dunia ini yang akan menjatuhkan kita. Supaya apa? Iblis sudah tahu bahwa dia sudah jatuh pertama kali. Dia sudah salah menyalibkan Kristus di atas kayu salib. Karena apa? Ternyata ketika berpikir bahwa Kristus mati dia kalah. Tidak ternyata. Dan saatnya saat ini iblis tidak mau kalah yang kedua kali. Dia terus merongrong saudara. Dia terus merongrong saya. Dia terus memberikan yang enak-enak kepada kita. Memberikan supaya kita jatuh terus. Supaya apa? Kita tidak beroleh yang namanya menang. Dikatakan barang siapa menang. Saudara mau menang? Kalau saya, saudara-saudara, ketika saya mendapatkan bagian ini, saya harus berusaha sedemikian rupa untuk saya bisa menang. Kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Saudara-saudara, ini adalah bagian sharingnya Tuhan untuk kita. Ya, rindukah akan bagian ini dalam hidup kita? Di dalam kekekalan nanti? Ya, marilah kita ambil bagian ini. Kita responi dengan serius. Yang kedua pentingnya adalah Tuhan Yesus mengambil tempat di atas tahta. Lebih dalam lagi ya, dia mau share kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa pentingnya kita mendalami atau memahami kenaikan Kristus? Yang ketiga adalah Yesus mencurahkan yang namanya Roh Kudus. Mencurahkan yang namanya pemenang itu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Yesus melanjutkan untuk memberitahu nih kepada murid-muridnya bahwa Kristus dia harus kembali kepada Bapa. Dia harus kembali di atas surga. Supaya apa? Supaya Yesus mencurahkan yang namanya Roh Kudus. Ini dia dikatakan salib sudah kosong, ya, kubur itu sudah kosong. Dan bumi ini juga sudah kosong karena Tuhan Yesus kembali, bukan berada di dalam dunia ini, kembali kepada Bapa. Dan dia tahu bahwa kita tidak mungkin bisa sendirian. Dia mau untuk memberikan yang namanya Roh Kudus. Roh penolong. Karena dia tahu saudara-saudara, saudara dan saya tidak akan mampu untuk kita menang. Tidak akan mampu saudara-saudara. Bagaimana kita mampu untuk kita jalani dalam hidup ini. Yang setiap kali kita bisa jatuh. Karena apa? Tubuh ini masih di dalam darah dan daging ini loh. Ya, masih tengah dengan hawa nafsu dunia ini. Ya, saudara-saudara, namun Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Saat itu dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat ke-7, mari kita buka bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Yesus berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sekali lagi ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi ke atas surga itu. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas sekali saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan ini kepada murid-muridnya. Hai engkau semuanya, murid-muridku yang aku kasih. Ingat perkataan ini, lebih baik jika aku pergi. Sebab apa? Inilah yang namanya pentingnya bagaimana kita mengingat, memperingati dan kita mendalami akan bagian untuk kita mengerti, memahami dan kita pegang akan kepercayaan ini. Yesus harus pergi. Dia harus kembali di atas surga. Sebab apa? Sebab dia harus, ketika dia kembali, dia akan memberikan penolong itu. Sebab kita tidak bisa sendirian. Ya, kita membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Tetapi jika Yesus tidak pergi, dia tidak akan pernah mengirimkan yang namanya Roh Kudus itu kepada kita. Saudara-saudara, inilah pentingnya Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, mari kita pahami, ya, ketika kita mengenal Bapa yang bertahta di atas surga sana, yang mengutus akan Yesus Kristus masuk ke dalam dunia, bahwa dunia ini sudah kacau balau, dunia ini tidak bisa tidak menyelamatkan dirinya, yang bagaimana Tuhan tahu ciptaan ini, dia sangat mengasihi akan dunia ini. Dia mengasihi saudara dan saya, dia mengasihi seluruh manusia ini. Dia tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Harus saya nih, harus Allah yang turun. Karena Allah lah yang bisa mengatasi akan segala sesuatu di dalam esensi akan ciptaan itu. Yaitu apa? Di dalam muka bumi ini. Ya, dia harus menjelma menjadi manusia. Sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk menebus akan seluruh dosa dan kesalahan kita. Kita sudah pahami ya bagaimana ini konsep ada di dalam bagian Allah Tritunggal. Yesus Kristus turun, dia 100% manusia dan juga harus 100% Allah. Kenapa dia juga harus Allah? Karena tidak ada manusia yang mati yang mampu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Dia harus Allah. Supaya dia sendiri bisa mengalahkan maut. Karena maut itu juga adalah ciptaannya. Karena dia tahu bahwa semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa harus dihukum. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Neraka ini adalah bagian daripada upah dosa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Malaikat-malaikat terlebih dahulu, dia sudah jatuh di dalam kekekalan. Dia dihukum di dalam dunia kekekalan. Yaitu apa? Hades. Ya, di dalam kematian dan juga di dalam neraka. Ya, Hades itu dunia orang mati. Tetapi ini adalah neraka. Hell. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam neraka itu nanti ada siapa saja. Ada iblis yang sudah jatuh ke dalam dosa, di dalam kekekalan. Dan terlebih lagi, manusia pada waktu dia Adam dan Hawa sebagai wakil kita pertama kali manusia ada diciptakan, ternyata dia jatuh ke dalam dosa. Dia digoda oleh yang namanya iblis itu yang berupa ular itu, ya, menyerupai ular. Dia menggoda akan manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya apa? Diusir. Akhirnya apa? Dihukum. Karena Tuhan tidak kompromi yang namanya dosa. Tetapi saudara-saudara, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan bukan hanya tidak berkompromi terhadap dosa. Tetapi sisi bagian lainnya yang sempurna itu. Dia ada di dalam belas kasihnya dia kepada manusia. Sehingga dia harus mengorbankan dirinya. Bersama-sama dengan kita, bersama-sama, yaitu apa? Menjelma menjadi manusia. Untuk menebus siapa? Menebus saudara dan saya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Karena sudah diberitakan itu.
dia akan didudukkan di atas tahta. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus ya memberikan yang namanya penolong, yaitu Roh Kudus di dalam hidup kita. 3000 tahun yang lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, terimalah rohku, terimalah Roh Kudus, terimalah penolong ini yang akan mengingatkan seluruh perkataan-perkataanku, yang akan membebaskan kamu, yang akan memberikan kamu mengetahui akan yang namanya kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan, memerdekakan kamu. Makanya itulah kita bisa ya untuk kepada tahap menjadi pemenang. Barang siapa menang, dia akan kududukan di atas tahtaku. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita adalah gereja gerakan Pentakosta, di mana spirit Pentakosta, pekerjaan daripada Roh Kudus untuk mempertobatkan ya di dalam 10 hari kita sudah mengikuti rangkaian akan ibadah-ibadah untuk memperingati Roh Kudus turun dan bekerja di dalam dunia ini. Mari, untuk apa saudara-saudara? Untuk mempertobatkan banyak orang. Untuk mempertobatkan saudara dan juga saya. Ya, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu terus mengingatkan kepada kita. Roh Kudus mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kita. Roh Kudus mengingatkan bagaimana kita sudah jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang kita lakukan yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Orang-orang yang melakukan di mana dia melanggar akan seluruh perintah Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kita. Jangan lakukan itu. Biarlah kita turut. Biarlah kita menuruti akan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita. Yang mengingatkan siapa saudara-saudara? Bukan saudara sendiri, bukan pikiran ini saudara, tetapi Roh Kuduslah yang mengingatkan itu kepada saudara. Yesus mencurahkan Roh Kudus. Ini bagian yang ketiga, pentingnya kita memperingati kenaikan Tuhan. Yang keempat, ya, bagaimana kita bisa mengerti, memahami pentingnya Tuhan Yesus naik ke surga? Yang keempat adalah Yesus berdoa untuk kita. Wah, luar biasa. Saudara-saudara, bagian keempat ini adalah kita harus memahami bersama-sama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berdoa untuk kita. Kristus Yesus yang telah naik, bahkan lebih lagi telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, luar biasa. Bagaimana kita bisa ada di hadapan Allah Bapa jikalau bukan Tuhan yang menjadi pembela kita? Bisakah kita berhadapan dengan Allah Bapa muka dengan muka? Ketika kita berdoa kepada Bapa kita di surga, siapa yang menjadi perantara kita? Apakah saudara mampu? Apakah saudara bisa? Apakah kita cakap untuk kita berbicara kepada Tuhan? Tidak. Tidak ada kata lain. Seseorang bisa bertemu dengan Allah Bapa kecuali ada perantara, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini tidak diajarkan di dalam agama lain. Ini yang seharusnya menjadi kepentingan kita memahami secara betul. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah Bapa kalau tidak ada perantara antara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang berdoa bagi kita, menjadi pembela kita. Coba mari kita sama-sama ya membuka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Wah, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita bisa datang kepada Bapa jikalau bukan Tuhan Yesus naik ke surga, menjadi perantara kita, menjadi pembela kita.
apa yang Yesus doakan untuk kita. Dia berdoa untuk kenyamanan, kekuatan, kedamaian dalam hidup kita. Dan yang terlebih, dia berdoa untuk kesucian saudara dan saya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak ada kompromi jikalau kita datang penuh dengan dosa dan kesalahan kita. Dia berdoa untuk kesucian kita. Dia berdoa agar Anda melihat akan Kristus Yesus ketika kita mengalami pencobaan. Ketika kita mengalami masalah, dia berdoa agar Anda tumbuh sebagai seorang Kristen dan berdiri kuat untuk menghadapi segala godaan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam diri kita, iblis-iblis yang ada, godaan-godaan dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan ketika Anda melakukan dosa, dia berdoa untuk Anda dan berbicara kepada Bapa untuk membela Anda. Bapa di surga, dia adalah anakku yang kukasihi. Dia sudah percaya kepadaku. Dia sudah menerima aku sebagai juru selamat. Dia percaya penuh bahwa dia tidak bisa menghadap kepada Engkau. Terimalah dia, ampuni dia, sucikan dia, ampuni segala kesalahannya. Basuhlah dan angkat dia, dudukan bersama-sama dengan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu terngiang-ngiang dalam pemikiran saya. Terus menerus bagaimana saya merindukan ketika saya berdoa, setiap kali saya berdoa, setiap kali saya berlutut, setiap kali saya bertobat, setiap kali saya mengaku salah di hadapan Tuhan. Saya tahu ada pembela saya yang sudah naik ke surga, yang berbicara kepada Allah Bapa. Saudara, sampai 4 poin ini sangat penting bukan? Bagaimana kita memahami kenaikan Kristus di surga. Dan yang kelima, terakhir, yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Yesus akan datang kembali. Jikalau Kristus tidak naik ke surga, tidak mungkin dia akan datang kembali. Jikalau dia tetap ada di muka bumi ini, tidak mungkin dia akan kembali untuk menjemput kita. Dia harus naik ke surga. Dan sekarang kita sampai pada alasan yang kelima. Kenaikan itu penting. Hari ini kita dapat memahami dan bersama-sama mengimani akan itu. Yesus akan datang kembali. Ketika Yesus meninggalkan bumi untuk kembali kepada Bapa, dia tidak meninggalkan kita secara permanen atau selamanya. Dia berjanji untuk apa? Untuk kembali. Dengarkan apa yang dikatakan Kristus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-4. Saya tutup bagian ini dengan ayat yang luar biasa, yang menguatkan saya, yang memotivasi saya dalam hidup ini untuk apa? Saya terus berjuang, saya terus memahami bagaimana Kristus sudah naik ke surga. Ya, mari kita lihat di dalam Yohanes 14. Dikatakan demikian, jangan gelisah hatimu. Sekali lagi ya, saudara-saudara, mari Tuhan Yesus memberitakan kepada kita, janganlah gelisah hati kita, hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan. Kata Yesus Kristus sendiri, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu akan aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, yaitu surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Waduh, dan kemana aku pergi,
kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini hal yang terindah di dalam hidup kita? Yang tidak diajarkan akan agama-agama lain. Tuhan kita sudah memberitakan dan menjanjikan itu di dalam hidup kita yang sementara ini. Untuk kita kembali kepada surga mulia. Tidakkah masuk akal bahwa Yesus akan pergi dan menyiapkan tempat untuk kita? Untuk kita jika dia tidak berencana untuk kembali menjemput kita? Saudara-saudara, ini pemahaman ini saya ambil di dalam satu bagian khotbah seorang hamba Tuhan besar. Ya, dia menyentuh hati saya. Ya, apa yang engkau akan nantikan dalam akhir hidup ini? Ya, bukankah hidup ini kamu lihat semuanya sementara? Apa yang engkau akan pegang setelah kematian ini? Bukankah ketika seseorang menjanjikan itu akan membawa kamu ke tempat dia berada, yang dia berasal, yang dia dari surga? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dunia di sekitar kita berada dalam begitu banyak yang namanya masalah, kesusahan, sakit, penyakit, kematian, dan akan mudah bagi kita untuk berkecil hati kita. Tetapi disitulah 5 bagian ini saudara-saudara yang saya beritakan. Kenaikan ini memberi kita harapan yang begitu besar dalam hidup saya dan saudara. Kita mungkin tidak berbicara tentang yang namanya kenaikan sebanyak yang kita lakukan, tentang kita memberitakan yang namanya salib atau kebangkitan. Tapi kita masih menjadi bagian penting dalam iman Kristen kita. Memahami bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Salib kosong karena Yesus mati. Kubur itu kosong karena Yesus itu bangkit. Dan bumi kosong karena Yesus naik ke surga. Dan dia menggantikan dengan Roh-Nya yang kudus. Dan karena Yesus naik, kita semua nih terhibur. Ya, dan kita dikuatkan akan 5 bagian ini. Pertama, Yesus kembali kepada Bapanya. Semuanya sebagaimana harus dan mestinya. Kedua, Yesus mengambil tempat yang selayaknya di atas tahta. Dan dia juga akan share kepada kita. Yang ketiga, Yesus telah mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Anda memiliki Tuhan dengan setiap jam, setiap saat, setiap hari. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang keempat, Yesus selalu berdoa bagi kita. Dan doa-doanya yang membuat Anda atau kita semua terus maju dan menjadi pemenang. Dan yang terakhir, Yesus akan datang kembali. Setiap mata akan melihatnya dan setiap kesalahan akan diperbaiki. Segala kemuliaan dan kehormatan itu bagi hanya satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kita yang menjadi Raja di atas segala raja. Amin, saudara-saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan memimpin hidup kita. Kembali lagi untuk kita menghadapi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam akan bagian waktu-waktu ini untuk kami dapat merenungkannya. Biarlah Tuhan apa yang menjadi perenungan ini membuat kami semakin hari semakin gentar. Membuat kami semakin hari semakin dipacu untuk kami benar-benar bersama dengan Tuhan yang sudah bertahta di atas surga sana untuk kami menang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus Engkau sudah curahkan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin langkah hidup kami, memimpin terus,
mengingatkan kami dan memperbaiki dan mengingatkan seluruh apa yang sudah diperkatakan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mengerti akan Tuhan, mengenal akan kebenaran, dan kami mau menuruti akan kebenaran. Dan kebenaranlah itulah yang akan membuat kami merdeka atau membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, berkati Tuhan setiap kami semua. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami peralaskan akan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 23 Mei 2021. Kita telah mengikuti dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pendeta Muda Daniel De Vries, STH. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak, Ibu, Saudara, ada kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk dana pembangunan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui nomor rekening yang telah disebutkan tadi. Dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan pangan atau bahan makanan, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Welly Filipus atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini 23 Mei pukul 1 siang diadakan ibadah youth dan akan dilayani oleh saudara Arif Manlaya. Para pemuda-pemudi anggota youth dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini juga pada waktu yang sama pukul 1 siang Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Debbie Awui dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 25 Mei pukul 1 siang akan dilayani oleh saudara Arif Manlaya. Kaum wanita sekalian dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 18.30 akan dilayani kembali oleh saudara Arif Manlaya. Bapak-bapak sekalian dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat pada hari Kamis 27 Mei akan dilayani oleh Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala dengan tema visi dan misi GGP Eklesia Kristi. Ibadah persekutuan doa umum
pada hari Jumat tanggal 28 Mei akan dilayani oleh pendeta pembantu Yeni Sumolang. Jemaat dapat bersama mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah raya hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh pendeta Henry B. Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, serta seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat, tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan, serta setia dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah menerima kebenaran dari firman Tuhan. Dan sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu hari ini, marilah kita boleh percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Kita mengimani setiap perkataan janji Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Bapak Gembala untuk menutup kita di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami dapat berkumpul, kami dapat memuji, kami dapat menyembah Tuhan. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh percaya juga Tuhan bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, kami kuat, kami mampu, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan memberkati dan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih.